Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang luar biasa. Sebuah mesin yang sengaja dirancang untuk jadi tak kasat mata. B-21 Raider. Ini bukan sekedar senjata loh. Anggap saja ini adalah hantu di tengah sistem pertahanan modern. Nah, kutipan ini kedengarannya dramatis kan? Tapi di baliknya itu ada cerita yang jauh lebih dalam. Cerita tentang revolusi teknologi dan sebuah kebutuhan strategis yang bisa dibilang sangat mendesak. Jadi begini rencana kita. Pertama kita lihat dulu kenapa pesawat ini Wopsy dibutuhkan. Lalu kita bedah 3 revolusi utamanya. Soal kemampuan siluman, kecerdasan buatan, dan cara produksinya. Terakhir kita bakal lihat dampaknya ke masa depan. Jadi pertanyaan pertama, kenapa sih B-21 ini sampai harus dibuat? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi juga cukup mengkhawatirkan. Ternyata para jagoan pengebom legendaris Amerika, sudah mulai ketinggalan zaman. Coba kita lihat deh, armada pengebom Amerika ini kan legendaris semua ya. Tapi ternyata masing-masing punya masalah serius. Si B-52 yang perkasa itu sekarang gampang banget ketahuan radar. Terus B-1B, waduh, biaya perawatannya bikin pusing. Dan yang paling mengejutkan, bahkan si B-2 Spirit yang sering dibilang puncak teknologi siluman, ternyata lapisannya rapuh dan ongkos terbangnya luar biasa mahal. Jadi intinya apa? Intinya, Amerika Serikat sadar mereka punya masalah besar. Armada mereka itu kalau disimpulkan udah terlalu tua, terlalu ringkih dan jumlahnya terlalu sedikit buat menghadapi konflik besar di zaman sekarang yang serba canggih. Mereka butuh sesuatu yang benar-benar baru yang bisa menerobos pertahanan udara paling ketat sekalipun. Nah, dari situlah lahir revolusi pertama dari B-21. Ini bukan sekadar upgrade ya, tapi benar-benar mendefinisikan ulang apa artinya tak terlihat di medan perang modern. Perbandingannya kelihatan banget di sini. Kalau dulu B-2 Spirit itu pakai lapisan yang gampang rusak dan mahal perawatannya, B-21 ini beda cerita. Material barunya ini jauh lebih kuat, tahan di segala cuaca, dan katanya nih bahkan bisa sembuh sendiri kalau ada goresan-goresan kecil. Ini bener-bener game changer di dunia material siluman. Tapi jangan salah, kemampuan silumannya itu bukan cuma soal radar loh. B-21 ini juga dirancang untuk jadi hantu bagi rudal pencari panas dan bahkan detektor suara. Caranya gimana? Mesinnya itu dikubur di dalam badan pesawat, jejak panasnya ditekan habis-habisan, dan suaranya diredam seminimal mungkin. Jadi, ini bukan cuma siluman radar, tapi siluman di segala spektrum. Oke, kemampuan menghilangnya sudah luar biasa. Tapi revolusi kedua ini mungkin lebih mencengangkan. B-21 ini bukan sekedar pesawat, dia adalah sebuah mesin yang bisa berpikir. Jadi, begini cara kerjanya. Anggap saja AI di B-21 ini co-pilot super cerdas. Dia ngumpulin data dari ratusan sensor, terus menganalisis semua ancaman dan target secara real time. Dari situ, dia bisa langsung beradaptasi, mengubah rute, dan taktik dalam hitungan milidetik. Jauh lebih cepat dari respons manusia manapun. Dan yang paling keren, dia bisa bertindak sebagai quarterback, memimpin segerombolan drone untuk menyerang bar. Dan rahasia kecanggihannya yang bakal awet adalah konsep arsitektur terbuka. Maksudnya apa? Sederhananya begini, B-21 ini dirancang kayak smartphone. Perangkat keras dan lunaknya itu modular. Jadi kalau ada teknologi baru, tinggal di-update aja. Gak perlu bikin pesawat baru dari nol. Gampang kan? Ini yang memastikan dia gak bakal ketinggalan zaman. Oke, teknologinya canggih, AI-nya pinter. Tapi semua itu percuma kalau harganya selangit kan? Nah, disinilah letak revolusi ketiga dari B-21. Dan mungkin ini yang paling krusial, soal biaya. Kita balik lagi sebentar ke B-2 Spirit. Pesawat itu memang luar biasa, tapi coba lihat harganya. Lebih dari $2 miliar untuk satu pesawat. Gila kan? Makanya Amerika cuma bisa bikin 21 unit. Jumlah segitu secara strategis ya sangat terbatas. Nah, sekarang bandingkan dengan B-21. Targetnya di bawah $700 juta per unit. Kok bisa? Karena dari awal pesawat ini memang dirancang untuk diproduksi massal. Mereka pakai desain modular, rekayasa digital, semuanya untuk menekan biaya. Ini langsung menjawab kelemahan terbesar dari si B-2. Dan disinilah kita lihat dampaknya. Coba lihat perbedaannya. Ini bukan cuma soal punya pesawat yang lebih canggih. Ini soal jumlah. Amerika nggak cuma dapat pengebom yang lebih baik, tapi mereka dapat sebuah armada yang jauh lebih besar.
Dengan rencana lebih dari 100 unit, ini memberikan kekuatan proyeksi global yang nggak mungkin bisa dicapai oleh 21 pesawat B-2 saja. Oke, jadi apa artinya semua ini? Apa yang terjadi kalau kita gabungkan kemampuan siluman yang super canggih, AI yang bisa berpikir sendiri, dan kemampuan untuk memproduksinya dalam jumlah besar? Jawabannya, kita akan melihat pergeseran total dalam cara perang di udara. Satu pesawat ini bukan lagi sekedar alat, tapi jadi pusat dari sebuah doktrin strategis baru. Sebuah platform yang bisa menyusup ke wilayah musuh paling berbahaya, berpikir sendiri dan memimpin pasukan drone dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Di zaman serba AI dan pengawasan total seperti sekarang, di mana semua orang bisa dilacak, apa sih arti dari frasa "tidak ada tempat untuk bersembunyi"? Yah, B-21 ini dibangun sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Ia dirancang untuk menjadi hantu dalam mesin perang modern, untuk memastikan bahwa bagi lawan manapun, tidak akan ada lagi tempat yang benar-benar aman.